Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kasih-Nya yang selalu luar biasa dalam hidup kita, yang akan memimpin, menuntun setiap kita untuk kita mengerti dan memahami kebenaran yang daripada Tuhan. Mari siapkan hati kita, hidup kita untuk kita terus menerima kebenaran yang daripada Bapa. Kita akan menyembah Dia, kita akan meninggikan nama Dia, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Di hadapan tata kudus-Mu Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba.
Kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa kami untuk kami semakin dekat dengan Kau. Mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu menuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu menuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu menuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih. Kerinduan kami adalah kami selalu memandang kemuliaan Tuhan selama kami hidup ini Tuhan. Hadirat-Mu yang selalu kami rindukan dalam hidup ini. Dari waktu ke waktu, sungguh kediaman-Mu yang kami rindukan. Lebih dari segalanya. Terima kasih Engkau masih memberikan kami waktu. Kami bisa bertemu kembali belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa segala yang sempurna, segala yang baik, yang berhikmat, yang berpengetahuan, hanyalah dari Engkau. Kami manusia-manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami selalu mau disempurnakan, kami selalu mau diisi, kami selalu mau di-charge oleh pengenalan, pengetahuan akan surga, tempat kediaman-Mu dan pribadi-Mu saja. Bapa beracara penuh dalam waktu-waktu kami saat ini Tuhan, bersama semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau tahu bahwa kerinduan kami adalah selalu mau belajar tentang Engkau. Kami mau mengenal segala sesuatu di mana kami akan berada bersama-sama dengan Engkau. Kami ada di tempat di mana kami bisa memerintah bersama-sama dengan Engkau. Hari-hari ini kami tidak mengerti segala sesuatu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menyingkapkan kepada kami. Berikan kami kemampuan oleh pengajaran Roh-Mu yang kudus. Hanya pengenalan akan firman Tuhan yang sanggup memerdekakan
setiap kami Tuhan. Berkati kami semua, kekasih-kekasih-Mu yang rindu belajar. Mereka menginvestasikan waktu dengan Engkau Tuhan. Jawab semua apa yang menjadi pertanyaan di dalam pikiran kami, hati kami Tuhan. Selagi kami mencari Engkau. Kerinduan kami yang dalam untuk mengenal Engkau, apabila ada begitu banyak rahasia-rahasia yang tidak kami mengerti, biarlah Bapa Engkau singkapkan kepada kami. Engkau sendiri yang menjadi completeness, kesempurnaan atas segala sesuatu bagi kami. Kami siap Tuhan belajar lebih lagi. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, kekasih-kekasih Tuhan. Kami semua mau belajar dari Engkau saja. Sungguh hamba bukan apa-apa, hamba bukan siapa-siapa. Hamba hanya yang Kau pakai untuk menyalurkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kekasih-Mu. Berikan kami hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dan semakin hari semakin pendek. Karena Engkau mau datang menjemput kami. Kami siap belajar firman-Mu. Roh Kudus menjamah setiap kami. Hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, kekasih Tuhan. Kita kembali lagi melanjutkan pelajaran kita. Minggu lalu masih ada satu sesi yang belum kita selesaikan di dalam pelajaran perkawinan kawin anak domba. Ya, saya mau mengingat saja supaya bisa koneksi lagi dengan materi kita minggu lalu ya. Materi kita minggu lalu dalam perjamuan kawin anak domba kita sudah bahas dari Wahyu 19 ayat 6. Dikatakan ayat 7 bahwa perkawinan anak domba Tuhan Yeshua datang untuk kawin dengan pengantinnya yang telah siap sedia. Ya, kita lihat siapa yang siap sedia. Tuhan memberikan syarat bahwa pengantin yang siap sedia, Tuhan selalu berbicara mengenai pakaian. Ya, karena berkali-kali Tuhan bicara di dalam Matius juga, dia berkata tentang perjamuan kawin anak domba. Dia tidak mau orang yang berpakaian compang-camping. Dan juga di dalam Wahyu dikatakan, jangan kau kedapatan telanjang sehingga kelihatan kemaluanmu. Jadi pernikahan anak domba, Tuhan menitik beratkan bahwa pengantinnya harus berpakaian lenan halus, berkilau dan putih bersih. Ya, kita sudah lihat kemarin, kita sudah belajar juga bahwa layaknya perkawinan anak domba, kita sudah belajar siapa yang ada di dalam perjamuan kawin anak domba. Yang ada di dalam perjamuan kawin anak domba adalah the bride and the bridegroom. Adalah pasangan mempelai. Kategori mempelai itu ada pasangan mempelai, ada pengawal mempelai atau bridesmaid. Ya, kita kemarin sudah belajar. Biasanya pengawal mempelai hari-hari ini dia mengatur karena dia mempunyai tugas daripada yang empunya perkawinan itu. Dia diberi tugas untuk mengawal mempelai, mengatur semua akomodasi pesta, mengecek tamu undangan, mengecek makanan dan minuman, mempersiapkan segala sesuatu menurut fungsinya masing-masing. Dan yang kedua adalah tamu undangan. Ya, kita sudah belajar minggu lalu,
Ya, saya review dengan cepat saja supaya Bapak Ibu juga bisa koneksi. Ya, yang kita kemarin belajar siapa mempelai yang kawin dengan Tuhan dibagi atas 2 grup, yaitu mempelai sulung grup A yang namanya priestly bride, mereka yang sudah menyelesaikan tugas selama di bumi. Mereka juga diberi kuasa untuk memerintah. Ya, nanti ketika setelah terjadi perkawinan, second coming, Tuhan datang bersama mempelainya dan masuk juga di dalam dunia baru, mempelainya ikut memerintah. Mereka juga akan tinggal dengan Kristus saat tribulasi besar. Ya, masih ingat ya? Jadi mempelai sulung first group A, mereka tidak mengalami tribulasi besar. Mereka ini adalah orang-orang yang ditransformasi sebelum di rapture. Baru terjadi kesulitan besar yang melanda seluruh bumi. Mereka memprioritaskan Kristus selama di bumi. Jadi mempelai yang namanya mempelai sulung, mereka ini hidup begitu bayar harga dengan Tuhan. Mereka menguduskan dirinya sedemikian, mereka menjaga dirinya sedemikian, mereka membentengi dirinya sedemikian, mereka mencuci pakaian mereka dengan ketaatan. Ingat, dasar dari ketaatan adalah cinta. Orang yang mengasihi Tuhan, siapakah yang mengasihi Tuhan? Bukan orang yang berkata, aku cinta padamu. Bukan orang yang bernyanyi, I love you Lord. Bukan orang yang berkata, aku sayang sama Tuhan. Tetapi orang, kata Tuhan Yeshua, yang berkata, apabila engkau mengasihi aku, engkau yang mentaati firman-Ku. Jadi mereka buah sulung ini, mereka memprioritaskan Kristus. Dengan ketaatan mereka, mereka mencuci pakaian pengantin mereka, pakaian putih itu, sehingga selalu putih bersih. Ini harga yang dibayar setiap hari dalam hidupnya selama di bumi. Mereka dimateraikan dan diberi kemuliaan dalam istirahat mereka. Mereka kudus dan menggunakan jubah putih lenan halus berkilau, sebab mereka setiap hari mencuci pakaian mereka. Ya. Mereka diistirahatkan dan diberi kemuliaan, Bapak Ibu ya. Contoh yang tertulis, Tuhan memberi contoh. Tuhan memberikan satu pewahyuan kepada Yohanes bahwa hanya kepada jemaat di Philadelphia, itulah jemaat sulung, itulah mempelai sulung, mempelai priestly bride. Ya, itulah yang menjadi mempelai grup A. Kenapa? Karena mereka mentaati firman-Ku. Wahyu 3 ayat 8 sampai 12 nanti Bapak Ibu baca. Ini Tuhan memberi contoh. Tuhan berkata bahwa di antara 7 jemaat yang terjadi, yang muncul, yang ada di akhir zaman, itu hanya jemaat di Philadelphia. Mereka yang mentaati firman Tuhan, yang tidak menyangkal namanya, setia. Bahkan Tuhan berkata, orang-orang yang disebut dirinya bangsa Yahudi, umat Tuhan, tetapi mereka adalah jemaat iblis, karena mereka bukan orang yang taat, diserahkan kepada mempelainya. Ya. Ini janji Tuhan karena mereka turut tekun menanti Tuhan selama mereka masih di bumi. Ini penting Bapak Ibu, sebab ini adalah pekerjaan mempelai. Ingat, mereka menyelesaikan tugas mereka secara sempurna selama mereka di bumi. Mereka bayar harga, tekun menanti Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang datang atas seluruh bumi, yang mencobai mereka diam di bumi. Jadi pada saat kesulitan, kesesakan, masa
kesulitan yang mencobai seluruh bumi, Tuhan akan meluputkan mereka. Tuhan mengangkat mereka, menyembunyikan mereka di tempat rahasia Tuhan. Dan Tuhan berkata, ingat, aku datang segera. Apa yang ada padamu adalah mahkota. Ketaatanmu, kesetiaanmu, ketekunanmu, kamu hidup bayar harga dengan aku. Kamu menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan aku. Cintamu enggak suam-suam kuku, cintamu itu begitu panas kepada aku. Tuhan berkata, aku datang kepadamu. Dan itu apa yang engkau punya adalah mahkota bagi. Itu adalah mahkota. Jagalah mahkotamu sampai aku datang, kata Tuhan. Dan kepada mempelai ini yang dikatakan mempelai sulung, ayat 12 berkata, Tuhan menjadikan mereka soko guru, pengajar di bait kudusnya. Dan ingat, mereka diam, mereka rest dengan kemuliaan bersama Tuhan, gak keluar lagi. Mereka tidak turun lagi di bumi. Selama pada waktu Tuhan mengizinkan pencobaan melanda seluruh bumi, mereka enggak keluar lagi. Mereka diam dengan Kristus di bait kudusnya. Karena mereka diangkat. Ya, mereka dilindungi. Bahkan mereka dijadikan soko guru. Mereka lagi ngajar, mereka rest dengan kemuliaan bersama Tuhan. Saat kesulitan besar melanda bumi. Dan sungguh mereka dituliskan nama Elohim. Nama kota Elohim, yaitu Yerusalem baru. Hanya kepada mempelai sulung, priestly bride, ya, dinamakan Yerusalem baru. Ya, kita kemarin juga masuk belajar sampai ke first group B, juga kategori mempelai sulung, ya. Tetapi mereka adalah diberi tugas khusus, ya. Kita sudah sama-sama belajar kemarin. Mereka telah menerima latihan selama di bumi, melakukan tugas akhir zaman. Ingat kemarin saya berkata, setiap kita Tuhan pasti memberitahu apa tugas kita sampai akhir. Karena itu kekasih Tuhan selalu menanya sama Tuhan, selalu menemukan panggilanmu, tugasmu. Persiapkan diri sebagai mempelai. Apakah engkau akan mengajar nanti menjadi soko guru, ataukah engkau akan menjadi mempelai sulung yang diberi tugas khusus? Tanya sama Tuhan, ya. Mereka golongan ini karena diberi latihan selama hidup mereka. Lewat apa? Lewat proses kehidupan mereka. Ada orang-orang yang ditumbuk, ada orang-orang yang di training, ada orang yang di treatment sedemikian rupa dengan pengalaman-pengalaman hidup mereka. Ada kesulitan demi kesulitan untuk membangun iman yang teguh. Mengalami proses yang dalam, ya, untuk membangun ketahanan. Karena mereka nanti akan dipakai Tuhan. Ya, di training, dilatih. Jadi selama hidup di dalam kekudusan, kebenaran, mereka juga mengalami proses yang luar biasa sesuai dengan tugas nanti pada akhir zaman. Karena itu golongan-golongan first group B, mempelai sulung ini adalah orang-orang yang mengalami transformasi dan akan mendemonstrasikan keajaiban Tuhan, ya. Mereka akan ikut menjadi tubuh yang akan ikut dalam pemerintahan di kerajaan surga. Karena mereka mempelai sulung, mereka juga akan datang bersama-sama dengan Kristus pada saat second coming, pada waktu Kristus datang. Dan juga akan masuk di dalam dunia baru, milenium baru, pemerintahan surgawi dalam 1000 tahun. Mereka juga akan diberi otoritas memerintah. Saudara ingat bahwa dunia baru kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan. Sistem kerajaan. Semua raja di dunia ini sudah selesai. Semua sistem pemerintahan sudah selesai.
kita akan mengalami satu sistem pemerintahan. Pemerintahan dunia baru 1000 tahun. Ya, di mana Kristus dan mempelainya memerintah. Ya, layaknya suatu kerajaan, ada yang jadi kepala militer, ada yang jadi ya gubernur, ada yang jadi wali kota. Macam-macam. Engkau diberikan kuasa, siapa? Hanya mempelai sulung diberi kuasa. Mereka mengalami transformasi tubuh kemuliaan sesuai dengan tugas kerajaan kemuliaan. Sudah ya? Dan mereka mengalami rapture termasuk di dalam bilangan 144.000. Siapa yang 144.000? Kemarin kita sudah dengar ya. Orang-orang ini adalah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya, ini di dalam Wahyu 14 ayat 3. Bapak Ibu nanti baca di rumah 14 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 ya. Siapa mereka? Mereka hidup bayar harga dengan Tuhan. Ya. Pada waktu nafiri itu berbunyi ayat 52, semua orang yang mati duluan, semua orang-orang benar, orang-orang kudus, para pendahulu kita, kekasih-kekasih kita, orang tua, saudara kita, adik, kakak, ataupun siapapun yang bersama dengan kita yang lebih dulu meninggalkan kita karena sudah menyelesaikan tugas, mereka lebih dulu dibangkitkan dan ditransformasi sebelum mempelai sulung yang masih hidup ditransformasi. Kemudian setelah dua-duanya ditransformasi, ya, maka kita mempunyai tubuh yang tidak dapat binasa, yaitu tubuh immortal. Kita akan naik, ada di dalam pesta perkawinan. Kuasa mempelai, ya, transformasi itu Bapak Ibu nanti akan mendemonstrasikan bagaimana Anda bisa mengusir setan. Engkau akan memegang ular, bukan pegang ular cacing ya, tapi dikatakan di dalam terjemahan asli ayat 16 ayat 18, Markus 16 ayat 18, engkau menaklukkan ular. Who is ular ini? Ini bukan snake ya, tapi serpent. Itu ular naga. Engkau akan taklukkan. Kapan? Nanti pada waktu akhir zaman. Pada waktu kita ditransformasi, hari ini kita lihat ular kita lari ya. Akan ada kuasa daripada si jahat, the servant itu akan muncul kembali. Engkau akan dihadapkan pada keadaan-keadaan yang sulit, di mana engkau harus minum racun. Tuhan akan mentransformasi engkau. Engkau minum racun, engkau nggak mati. Mereka tidak akan mendapatkan celaka, kata Tuhan. Dan ketika engkau meletakkan tangan orang-orang mempelai kudus yang ditransformasi dengan tugas kesembuhan. Ada banyak orang, kenapa? Mereka ini ditransformasi untuk menolong orang-orang yang tertinggal. Ada banyak pertobatan besar. The great harvest. Orang-orang akan melihat, wah, ternyata orang-orang kudus itu, aku kenal itu orang. Dulu dia selalu menasihati aku hidup benar. Dulu dia mengajak saya hidup benar dengan Tuhan. Dia menegur aku. Dulu dia selalu menasihati aku. Aku tahu orang itu. Aku tahu orang itu bermurah hati. Aku tahu orang itu hidup kudus. Wah, aku dulu tidak percaya. Hari ini aku melihat dia. Bagaimana dia bisa bercahaya. Dia bisa menyembuhkan orang. Dia bisa menolong orang. Saudara, kenapa? Karena dunia chaos. Dunia dilanda dengan ketakutan yang luar biasa. Bumi bergoncang. Bintang-bintang jatuh. Ya. Bangsa melawan bangsa. Ekonomi kolaps. Gunung api meletus di mana-mana, tsunami, badai topan melanda, kebakaran hutan di mana-mana. Itu melanda dunia. Dan orang-orang akan melihat sungguh
para mempelai sulung mendemonstrasikan kuasa Tuhan sesuai dengan tugas mereka, banyak orang akan berteluk lutut. Sungguh aku mau ikut Tuhanmu, aku mau ikut Tuhan. Disitulah ketika mereka mendemonstrasikan kuasa daripada kemuliaan Tuhan. Banyak terjadi penuaian akhir sebelum semuanya ini selesai. Sebab rumah Tuhan harus penuh. Ya, itu yang sudah kita belajar Bapak Ibu ya. Nah, siapa? Jelas-jelas firman Tuhan, mereka bilangan 144.000 adalah keturunan Israel. Ya, keturunan Israel ada 12, Yehuda, Ruben, Gad, Asyur, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isyakar, Zebulon, Yusuf dan Benjamin. Keturunan Yusuf, Efraim dan Manasye, tapi Efraim berbuat dosa sehingga namanya dihapus, ya. Dan suku Dan juga dihapus. Artinya bahwa yang nanti dimateraikan menjadi mempelai sulung 144.000 berasal dari 12 tribe of Israel. Ini ya, 12 tribe ya. Firman Tuhan di dalam Yesaya berkata ayat 20, 21 dan 22 ya, Bapak Ibu bisa baca. Sebab sekalian bangsamu ayat 22, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisa akan kembali. Siapa sisa? Kemarin kita ngomong apa? Orang-orang kudus, sisa-sisa. Tuhan memastikan datangnya kebinasaan, dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Saudara, kenyataannya bahwa tribe of Israel hari ini tercerai-berai. Ya, suku-suku Israel sampai hari ini tercerai-berai. Ya, kenapa tercerai-berai? Bapak Ibu nangkep dulu. Yang nanti masuk di dalam bilangan 144.000 mempelai sulung adalah keturunan tribe. Ya, apa tuh? Suku Israel. Ya, di mana Dan dan Efraim nggak masuk. Ya, ini suku-suku ini dia punya keturunan akan menjadi mempelai sulung. Nah, ya, pada kenyataannya keturunan daripada 12 suku ini tercerai-berai dan tidak tahu kemana, Bapak Ibu. Ya, yang bisa dideteksi hanyalah suku Lewi dan suku Benjamin. Ya, suku Lewi, Yehuda dan Benyamin. Kalau suku Lewi bisa kelihatan karena mereka itu melayani di bait suci. Jadi orang-orang yang melayani sampai hari ini di Yerusalem, di bait suci sebagai imam, kohen, rabi, itulah keturunan Lewi. Ya, Yehuda juga adalah melahirkan keturunan-keturunan raja sama Benjamin. Sisanya nggak ada, nggak tahu. Dan kenyataannya adalah mereka ini kebanyakan adalah orang-orang yang belum menerima Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan sebagai Mesias. Bagaimana mereka menjadi mempelai sulung? Ya, saudara. Karena itu, kenyataannya hari ini, ya, ada peningkatan di Israel sendiri. Ada suku-suku Israel yang ada di Israel. Ada juga dari Prancis, ada dari China yang sudah tersebar di seluruh dunia. Ada beberapa yang pulang. Dan namanya Yahudi Mesianik, Christian Mesianik. Itulah orang-orang Yahudi yang sudah menerima Yeshua HaMashiach sebagai Mesias. Yesus Kristus Tuhan sebagai penyelamat. Ya, sisanya berapa? Ya, kemarin waktu kita ke Israel dikatakan dari 2% sekarang mungkin sekitar 7%. Sangat sedikit. Dan ada golongan aliyah. Apa aliyah? Nanti Bapak Ibu belajar aja, adalah tribe of Israel yang sudah emigrasi, yang sudah keluar dari Israel. Ya, kenapa mereka keluar? Ingat pada waktu Salomo meninggal, ya, Salomo punya anak namanya Rehabeam. Dia kan dari suku Yehuda.
Dia menjadi raja menggantikan Salomo. Tapi diprotes sama suku Efraim. Diprotes oleh Yerobeam. Kenapa? Karena dia berkata bahwa dari antara 12 anak, ya, Yusuf adalah punya hak kesulungan. Jadi mereka tidak mau diperintah. Mereka tidak mau tunduk pada raja dari Yehuda. Ya, Salomo dari keturunan Yehuda. Mereka tidak mau, maka mereka berontak. Mereka berontak, terjadi peperangan, perpecahan antara Israel Utara dan Israel Selatan. Ya, kerajaan Israel Utara dipimpin oleh Yerobeam dan keturunannya yang berasal dari Bani Yusuf, dan kerajaan Selatan dipimpin oleh suku Yehuda. Sejak saat itu Israel terpecah. Ya, maka nggak tahu kemana keturunannya. Emigrasi keluar. Yang namanya sekarang aliyah, itu mereka harus kembali. Israel hari ini ingin mengembalikan. Kenapa? Mereka sudah mulai melacak 12 tribe of Israel. Ya, mereka akan mulai mengumpulkan kembali suku-suku yang terhilang. Ya, tapi pesannya begini. Firman Tuhan sendiri berkata bahwa mempelai sulung ini harus berasal dari 12 suku Israel. Artinya bahwa pada akhirnya nanti bahwa semua suku ini akan menerima Yeshua HaMashiach sebagai Mesias. Jadi Bapak Ibu, kita ada di akhir zaman. Akhir di mana Yobel terakhir. Mata Tuhan sekarang, ya, kita ada di luar bangsa Israel yang namanya, di luar bangsa Yahudi, yaitu dikatakan istilah Gentiles. Ya, bangsa-bangsa di luar Yahudi dikatakan Gentiles. Kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kenapa? Yang Yahudi asli tidak menerima Yeshua HaMashiach sebagai Mesias. Tetapi di dalam firman Tuhan berkata, justru mereka adalah yang sulung, yang akan bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach di Bukit Sion pada waktu kedatangannya. Itulah kebesaran Tuhan kita, bahwa firman-Nya Dia sudah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan. Jadi pada akhir zaman, bahwa nanti 12 tribe asli ini, hari ini kita hidup di Yobel terakhir, kita yang di luar Yahudi, mendapatkan anugerah yang luar biasa, menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Mesias. Kita hidup di dalam puluhan ribuan tahun di dalam anugerah. Tetapi waktu terakhir mata Tuhan tertuju kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena Dia sudah mau datang. Tuhan sekarang sedang bergerak di dalam 12 suku. Karena itu Bapak Ibu, engkau dan saya yang mau jadi mempelai sulung. Ya, oleh karena Yesus Kristus tidak ada lagi keturunan darah saja, tapi darah Kristus itu menembus batasan genetika darah sehingga engkau dan saya menjadi ahli waris. Kita adalah Bani Israel. Kita sedang menunggu Bani Israel keturunan asli menerima Yeshua HaMashiach sebagai Mesias. Justru di situ Dia akan datang di Bukit Sion. Mari perhatikan pergerakan ini. Engkau rugi kalau hari ini engkau belum perhatikan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Anugerah untuk Gentiles mungkin sudah selesai. Hari ini mata Tuhan mulai tertuju kepada bangsa pilihan, sebab ini adalah Yobel terakhir. Ya Bapak Ibu, kita masuk ya. Jadi 4000 kemarin kita sudah belajar bahwa melambangkan kepastian kegenapan. Kenapa? Karena 12 adalah angka kerajaan Elohim. 3, 4, 12, 1000 kali ganda. Artinya orang yang hidup kudus
Ya, yang menerima Yeshua HaMasyiah hidup di dalam kemuliaan di dalam 1000 kali ganda. Hanya orang-orang itu yang akan di Bukit Sion bersama dengan Tuhan pada waktu datang. Ya, ini kesimpulan kemarin. Jadi grup A dan grup B mempelai sulung mengalami transformasi tubuh. Mereka telah selesai menunaikan tugas dibiarkan bersama Tuhan selama masa kesusahan besar. Ya, kemarin kita sudah jelas pelajari mereka ini ditransformasi. Orang-orang yang mati dibangkitkan, ditransformasi naik. Tetapi setelah itu mereka bersama-sama dengan Tuhan, kemudian di bawah terjadi kesusahan besar. Ya, kita akan masuk di dalam remnan kedua, ya, yang namanya tamu pesta. Siapa mereka? Ya, saudara, golongan ini adalah golongan yang masih mengalami pengasahan atau refining atau pemurnian melalui persekusi atau ujian atau kesulitan besar. Ya, ini tamu pesta. Ya, mereka karena mereka terpanggil menjadi tamu perkawinanku. Saudara, tidak semua orang yang memanggil Tuhan masuk di dalam wedding chamber, gedung perjamuan kawin, ya. Tetapi orang-orang yang sudah teruji, orang-orang yang sudah dimurnikan, seperti mempelai sulung, mereka memurnikan hidup selama masih di bumi. Selama mereka masih hidup, mereka mempidana diri, mencuci pakaian mereka. Mereka menaruh diri mereka di dalam batas-batas ketaatan karena cinta mereka sama Tuhan. Ya, mereka nggak hidup seenaknya, mereka membatasi diri mereka sedemikian rupa sekalipun mereka punya hak berbuat salah. Ya, banyak orang hakku, ini hidup-hidupku, ya. Tapi orang-orang sulung itu menjaga hidup sedemikian rupa. Tetapi golongan-golongan tamu pesta, ini mereka tidak menjaga hidupnya. Makanya Tuhan, ini adalah golongan yang harus diizinkan masuk tribulasi besar. Untuk apa? Untuk diuji. Dibakar dulu, dimurnikan dulu. Ya, saudara, inilah yang disebut left behind. Tamu pesta adalah golongan-golongan orang yang tertinggal. Tidak semua orang tertinggal akan masuk di tamu pesta. Kita akan baca, kita akan belajar ya. Mereka ini jumlahnya sangat besar Bapak Ibu ya. Jumlah orang tamu pesta atau left behind atau yang tertinggal, yang mengalami tribulasi, yang mengalami persekusi besar, itulah jumlah yang sangat besar di dunia ini. Persentase mereka sangat besar. Ingat, persentase sulung A dan B itu jumlahnya sangat kecil. Ya, itu orang-orang tertentu. Bayangkan grup B itu sampai dikasih ilustrasi sama Tuhan, dikasih firman Tuhan bahwa hanya 144.000 dari 12 suku Israel. Jumlahnya berapa saya tidak tahu. Ya, tapi itu bukan angka mutlak. 144.000 orang-orang kudus. Jumlahnya berapa saya tidak tahu, tapi jelas sedikit. Left behind yang tertinggal jumlahnya sangat banyak. Siapa mereka? Mereka ini sudah menerima anugerah. Ingat, inilah orang-orang percaya yang tertinggal. Ini orang-orang yang sudah menerima Yeshua HaMasyiah. Orang-orang yang sudah dibaptis. Tapi mereka tidak siap untuk kedatangan Tuhan. Mereka dimateraikan. Ya, sudah dikasih tanda. Telah menerima Yeshua sebagai Mesias. Tetapi mereka tidak siap untuk kedatangan Tuhan. Mereka harus maju menghadapi ujian besar dengan api. Mengalami penganiayaan dan penderitaan.
Supaya apa? Mereka dapat upah yang tersedia. Tuhan Yesus selalu berkata, jika engkau menang, aku memberikan engkau mahkota. Jika engkau setia, ada upah. Saudara, hidup ini harus punya pengorbanan. Hidup ini harus teruji. Harus diuji. Kemurnianmu harus diuji. Karena itu mau tunggu kapan? Mau tunggu persekusi besar atau sekarang? Pilihlah jadi mempelai sulung. Jangan pilih menjadi tamu. Karena engkau diuji, bukan engkau yang uji. Tapi yang uji itu bangsa-bangsa. Ya, yang ketiga apa? Golongan ini adalah pengorbanan mereka akan lebih besar, akan banyak diminta dari mereka dengan mengorbankan diri kepada kehidupan orang lain yang memuliakan kehormatan bagi Tuhan. Saudara, maksudnya begini, kamu akan diminta menderita untuk kemuliaan Tuhan. Mau terima Yeshua? Kamu mau tetap jadi agamamu? Kamu tidak mau terima tanda binatang itu? Kamu tidak mau menerima sistem binatang itu? Kamu tidak mau suntik ini tanda antikris? Kamu nggak bisa makan. Kamu nggak bisa bertransaksi. Karena kalau kamu terima, Tuhan berkata, gugur kamu. Tidak ada upah bagimu. Tidak ada mahkota bagimu, gugur untuk selama-lamanya. Ada bukan hanya mau terima sistem. Mungkin engkau dihadapin seperti orang seperti kita lihat waktu di ISIS. Engkau masih tetap kepada kepercayaanmu. Digorok. Bukan hanya itu, saudara. Persekusi itu, coba pikirkan. Mungkin engkau kuat. Tetapi kalau di sampingmu itu adalah istrimu. Di sampingmu adalah anakmu. Di mana mereka harus menderita lebih dulu di depan matamu. Bagaimana imanmu tidak gugur? Bagaimana ketika anakmu harus dibunuh? Anakmu harus masuk di dalam perapian. Di dalam api yang besar. Di dalam rebusan air panas. Ada yang ditanam hidup-hidup, ada yang ditenggelamkan hidup-hidup di depan matamu. Tuhan berkata, ini ujian bagi orang-orang yang tertinggal. Sebab selama ini mereka tidak pernah menguji diri mereka. Mereka tidak pernah memurnikan diri mereka. Mereka tidak pernah membatasi diri mereka. Mereka tidak pernah mempidana diri mereka. Mereka tidak pernah membentengi diri mereka. Dengan ketaatanku, aku mau lihat mereka setia apa enggak. Aku mau lihat mereka taat apa enggak. Aku mau melihat mereka bayar harga enggak. Selama ini aku tidak pernah melihat mereka membayar harga untukku. Saudara, Tuhan izinkan. Bahkan di dalam persekusi itu Tuhan in control di dalam segala sesuatu. Ngeri bukan? Inilah golongan tamu undangan. Wahyu 11 ayat 1 berkata apa? Bangunlah, ukurlah bait suci dengan mezbah dan semua yang beribadah di dalamnya. Kecualikan pelataran suci di sebelah luar, jangan kamu mengukurnya. Ya, sebab aku akan memberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dikatakan bangsa-bangsa di luar Yahudi, tetapi dalam arti lebih luas, sekarang ini adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka akan menginjak-injak kota suci itu 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksi. Mereka akan bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Saudara, Tuhan mengukur kita. Semua kita punya ukuran. Gak ada yang gak diukur. Karena itu, kalau engkau gak lolos di dalam ukuran, siapa mereka? Mereka yang di luar pelataran luar adalah orang-orang kudus.
orang-orang yang datang ke bait Tuhan, tapi mereka di luar. Ya, apa yang dialami oleh tamu pesta? Mereka juga menerima materai yang akan diberikan dengan pilihan pelayanan untuk Tuhan. Ya, saudara, orang-orang tamu pesta ini orang-orang yang juga dimateraikan, yang sudah diselamatkan, yang sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, yang dikasih kesempatan berulang-ulang. Saudara, kalau tidak diberitahu, tidak punya gambaran, itu kita nggak takut. Kita bilang, biasa saja ikut Tuhan itu baik. Tuhan itu sabar. Ya, kita selalu mengingat Tuhan itu Tuhan yang panjang kasihnya begitu dalam, mengampuni. Saudara, Dia sudah memberitahukan di kitab Wahyu bahwa akan ada waktunya engkau diukur. Setelah diukur Dia kasih ke bangsa-bangsa. Karena itu sekarang Dia panggil engkau, stop dengan kehidupanmu yang salah, ikut aku. Aku panggil kamu untuk layani aku. Aku panggil kamu untuk jadi saksiku. Di tempat kerjamu, di perusahaanmu, di kantormu. Aku panggil kamu untuk setia di dalam keluargamu. Aku panggil kamu menjadi imam yang baik. Aku panggil engkau menjadi istri yang setia, penolong. Bukan istri yang bisa jalan sana sini. Hari-hari ini, saudara, jangan pernah berkata bahwa engkau bisa lolos daripada refining fire, daripada api permurnian. Engkau hari ini mungkin masih enak-enak saja, sebab di depan matamu belum terjadi segala sesuatu. Tapi ingat Tuhan berkata, waktu itu terjadi hanya dalam sekejap, bukan berkejap-kejap. Ya, apa arti sekejap? Sekali kedip ini, itu sekejap. Ya. Yang kedua, apa yang dialami oleh tamu pesta? Mereka ini harus meletakkan kehidupan mereka dengan cara kematian. Saudara, ujiannya itu sampai mati. Ya. Ini yang dialami oleh tamu pesta. Ini yang dialami oleh remnan golongan kedua. Mereka harus meletakkan kehidupan mereka untuk Tuhan. Tuhan, aku membuktikan kesetiaanku sampai mati. Kenapa? Karena dunia itu sudah sangat jahat. Itu waktu di mana dunia itu mau berakhir. Pilih mana Bapak Ibu? Hari ini belajar setia, dengar-dengaran firman, ketaatan yang sungguh, ataukah engkau harus masuk di waktu yang nantinya akan terjadi, di mana keadaan sudah tidak baik-baik saja, bahwa harus ada ujian kesetiaanmu itu harus sampai mati. Pilih mana Bapak Ibu? Ini tamu pesta. Ya. Yang ketiga, golongan tamu pesta atau left behind, atau orang-orang yang tertinggal. Mereka menerima upah yang sangat besar karena merupakan pengorbanan mutlak tertinggi. Artinya begini, kalau engkau diizinkan sampai ujian martir, ya, ingat semua yang left behind akan mengalami masa-masa persekusi. Tapi ada juga yang hidup. Jika ketika engkau dikejar, engkau lari, tapi pada waktu di dalam masa pelarianmu, di dalam perjuanganmu, tiba-tiba waktu Tuhan datang, ceret, engkau masih hidup. Diangkat. Ya. Tapi kalau ada yang ujian martir, mati, ditangkap, ditenggelamkan, direbus, dipotong, dibunuh, disalibkan, dilempar batu sampai mati, dihancurkan. Mereka ini juga menerima upah yang sangat besar karena sudah lolos ujian kesetiaan. Mereka yang setia melalui kegelapan di bawah kontrol sang binatang. Orang-orang yang setia
di bawah kontrol sang binatang itu, sistem antikris itu. Ya, mereka juga akan masuk ke dalam transformasi. Pada waktu Tuhan datang dan engkau masih setia, engkau mengalami, ingat apa yang dialami Rasul Paulus? Dia coba dibunuh berkali-kali, lolos. Bapak Ibu, ya. Ini golongan-golongan left behind akan mengalami hal yang sama. Dia didera berkali-kali, lolos. Dia tetap setia. Dan dia berkata, hidupku untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup untuk Kristus. Ini juga dialami oleh left behind. Orang-orang yang tertinggal. Mereka akan rapture, dimuliakan, mendapat upah ya bagi yang setia. Tapi yang mutung di tengah jalan, ya sudah, aku tidak kuat. Aku ikut aja tanda binatang. Aku ikut saja sistemmu. Bye-bye. 4. Golongan left behind, walaupun mereka, ya, golongan ini sebagai tamu pesta, mereka tidak memerintah. Mereka tidak memerintah nanti di dalam sistem kerajaan. Yang dikasih authority, yang dikasih kuasa adalah mempelai sulung. Walaupun mereka tidak memerintah dalam tubuh Kristus, tapi mereka akan tinggal di dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka tetap akan masuk karena mereka sudah tersedia, ya. Jadi tidak semua orang left behind atau yang tertinggal akan masuk, nggak bisa. Karena di tribulasi adalah waktu pengujian, ya. Yang meletakkan hidupnya dengan cara martir, mereka akan masuk diam bersama dengan Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka juga bukan menjadi buah sulung dan juga tidak menjadi dewan surgawi, ya. Di surga nanti belajar tentang dewan surgawi. Mereka akan bergabung dengan Tuhan Yeshua pada waktu dijanjikan seperti menjadi tamu pengantin, ya. Tamu pengantin. Ini Bapak Ibu, saya garis bawahi. Orang-orang left behind, orang-orang yang tertinggal, mereka ini tidak mencari Tuhan dengan seluruh hati mereka. Orang yang easy going, ya. Orang yang suam-suam kuku. Yang penting aku sudah selamat. Yang penting aku Kristen. Yang penting KTP-ku Kristen. Yang penting aku ke gereja. Yang penting aku melayani. Tapi dasar kamu melayani bukan karena kamu kasihi Tuhan. Bukan karena kasih dengan sungguh-sungguh sehingga engkau melakukannya dengan ketaatan mutlak. Mereka tidak menyiapkan pakaian mereka. Ingat, materi awal kita, pengantin Melkisedek. Pengantin itu, baju itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang perbuatan orang-orang kudus. Jadi mereka tidak sibuk dengan persiapan baju. Bapak Ibu kekasih Tuhan, yang mau jadi mempelai sulung setiap hari harus cuci bajunya. Perhatikan bajunya, sebab syarat menjadi mempelai yang menikah dengan Tuhan adalah kain lenan halus, putih dan berkilau. Kalau tidak berpakaian atau berpakaian compang-camping, Tuhan akan perintahkan bawa keluar. Orang-orang ini tidak memelihara minyak penuh setiap hari. Ya, kemarin kita sudah singgung. Ya, yang 5 gadis bijak dia adalah mempelai sulung. Tetapi 5 gadis bodoh di dalam perumpamaan itu adalah orang-orang left behind. Adalah orang-orang yang tertinggal. Ya, ditolak. Ditolak nanti kamu cari dulu minyakmu.
Bukan sekarang, nanti. Sekarang pengantin sudah datang. Kamu cari dulu minyakmu. Aku nggak tahu gimana caranya kamu cari minyakmu. Iya kalau ada orang jual. Kalau nggak ada kamu harus dapat. Kamu harus menderita dulu. Ingat kemarin ngomong apa? Minyak berbicara tentang apa? Penderitaan. Sebab orang mau membawa pelita ada minyak. Minyak yang dipakai bukan bensin atau solar. Minyak itu adalah biji zaitun yang ditumbuk halus, diperas, disaring sampai dapat minyak yang murni. Tuhan bilang bawa minyakmu setiap hari penuh. Kalau enggak penuh, kamu enggak layak. Ya. Mereka tidak memelihara minyak penuh setiap saat. Artinya tidak taat mendengarkan dia. Melainkan mendengar suara sendiri. Akan menghadapi kesusahan besar yang mematahkan hati di bumi ini. Ya, saudara, ya ikut Tuhan tidak ada pilihan lain. Ikut Tuhan hanya satu. Dengar firman-Nya, dengar perintahnya, dengar suaranya. Bahkan suara hati nggak boleh. Ya. Saudara, ketika saya saat teduh sama Tuhan, saya lagi siapin materi khotbah, Bapak Ibu, lagi belajar. Kemudian Tuhan berkata begini, aku berkata kepadamu, stop. Kaget saya. Tuhan berkata, mulai hari ini, yang kamu sampaikan adalah apa yang kamu dengar dari aku. Aku tidak mau engkau mendengar suara hatimu. Aku tidak mau engkau mendengar pikiranmu. Aku tidak mau engkau melakukan jalan-jalanmu. Aku mau engkau mendengar suaraku. Engkau taat kepada aku. Dan engkau melakukan apa yang aku mau. Enggak ada yang lain. Saudara. Nyiapin materi khotbah. Belajar firman. Tuhan bilang, dengar aku. Itu bayar harga Bapak Ibu. Ya? Mendengar suara Tuhan. Bukan mendengar suara sendiri. Berapa banyak dari hidup kita, ya dari kita yang menjalani hidup ini dengan caranya sendiri. Iya Tuhan, tapi Tuhan berkata kamu harus begini. Iya Tuhan, tapi gitu ya. Nah Tuhan bilang kalau orang-orang seperti ini, itu orang-orang yang gak nurut. Dia lebih nurut dirinya daripada nurut Tuhan. Tuhan bilang gak layak kamu. Kamu diuji dulu. Benar-benar taat gak? Ini orang gak taat. Aku perlu uji lagi nih. Aku perlu uji lagi karena sampai hari ini dia belum taat. Karena itu saudaraku, mari kita terus masuk di dalam ketaatan demi ketaatan. Ya, mutlak. Yang ketiga, tetapi mereka golongan ini akan menerima bantuan. Sebab Tuhan telah membuat jalan di mana mereka berpikir tidak ada jalan. Mereka menerima bantuan dari siapa? Ya, orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang left behind, mereka akan menerima bantuan selama masa persekusi besar. Mereka menerima bantuan dari siapa? Dari mempelai sulung 144.000 yang dikasih otoritas tugas khusus selama masa tribulasi besar. Jadi mempelai sulung itu ketika dia sudah ditransformasi, dia akan dikasih tugas khusus. Ya, saudara, dunia itu chaos. Ya, firman Tuhan berkata ada yang berlari berkata, Tuhan, biarkan batu ini menimpa kami supaya kami mati. Ada sampai minta mati, Bapak Ibu. Tapi nggak bisa mati. Saking chaosnya orang minta mati. Bahkan dia bilang, sudah cepetan kasih batu ini nimpa kita aja. Dunia ini begitu sesak, begitu sulit, begitu sakit. Ujiannya terlalu dahsyat, aku nggak sanggup. Ya, nanti ada mempelai-mempelai sulung yang mendemonstrasikan kuasa kemuliaan. Mereka akan bilang, damai sejahtera bagimu. Jangan takut.
kamu berdoa, Tuhan kasih kekuatan bagi kamu. Ada yang sudah hopeless. Saudara ingat pada masa kesesakan besar, Roh Kudus tidak lagi bekerja. Sudah terangkat semua. Mau cari firman di mana? Mau cari pendeta-pendeta di mana? Ya. Mungkin juga ada separuh pendeta yang masuk dalam tribulasi. Kalau hidupnya tidak benar-benar taat yang mutlak. Gak bisa. Sebab penilaian itu pribadi. Mereka akan menerima bantuan. Ada orang yang sakit. Sudah tidak berdaya. Ada mempelai sulung yang punya karunia kesembuhan. Ada orang-orang yang rindu dengar firman Tuhan, mau cari Alkitab, gak ada. Ada mempelai sulung yang dikasih karunia untuk mengabarkan Injil. Mereka masuk penjara, masuk rumah sakit. Kalau sudah sistem antikris bekerja, kamu mau kemana saja tuh dideteksi. Pak, mau kemana? Mau ngabarin Injil, kamu ditembak. Karena itu kamu punya tubuh transformasi. Masuk, keluar, tembus dinding dan waktu. Ya, kamu masuk rumah sakit, dideteksi, gak bisa, tembus dinding dan waktu. Kamu akan mendemonstrasikan kuasa kemuliaan Tuhan. Ini mereka akan dapat bantuan. Ya, Bapak Ibu, ini orang-orang ini mereka akan dalam posisi hilang rasa aman. Sudah gak percaya segala sesuatu. Mereka ini adalah jumlah yang sangat besar di seluruh dunia. Chaos. Mereka itu barusan mengerti, baru sadar bahwa aduh, selama ini aku menyia-nyiakan kesempatan, selama ini aku ada di gereja tapi aku gak sungguh-sungguh. Selama ini aku dibilangi pastorku hidup benar tapi aku gak sungguh-sungguh. Selama ini aku sudah ditegur gak usah pakai will, pil. Ya, ada istri-istri yang hidupnya punya satu suami gak cukup, sekeluyuran di lain. Pada waktu itu mau bertobat gak bisa. Saking sesaknya keadaan. Kamu dimanapun di Uber, mau lari kemanapun di Uber. Kecuali satu, kamu terima tanda binatang itu. Dan kalau kamu terima tanda binatang itu, selamanya bye-bye. Ini masa ini orang-orang akan melihat benar-benar. Maka dikatakan di dalam masa ini terjadi gelombang terakhir penuaian. Ada banyak orang bertobat. Mereka benar-benar kepengen Tuhan, aku mau benar-benar bertobat. Karena apa? Ada pekerjaan mempelai sulung. Ya saudara, ini masa-masa ini mau sadar sudah gak bisa. Selama ini aku ke gereja, aku malas-malas beribadah. Saudara, hargai waktu ini. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan memanjakan dagingmu. Pilihlah mentor rohanimu. Pilihlah gereja di mana engkau bisa bertumbuh dengan sungguh-sungguh ketaatan mutlak. Ya, jangan ada tertanam di dalam aliran-aliran yang membuat engkau nina bobo. Benar Bapak Ibu. Karena pada waktu ini penyesalan itu gak ada arti. Amin Bapak Ibu. Jadi kesimpulan, tamu pesta adalah orang-orang yang tertinggal. Mereka bukan mempelai sulung dan mereka tidak ikut memerintah dalam kerajaan Tuhan. Jadi yang left behind itu adalah ladang di mana mereka ada di dalam perapian untuk dimurnikan. Dimurnikan. Ya, diuji. Makanya Tuhan berkata, barang siapa setia, barang siapa bertahan, barang siapa, karena engkau harus diuji. Baru engkau mendapatkan upah. Kalau engkau gagal, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Ya.
Wahyu 22 ayat ke-7. Tuhan berkata begini. Sesungguhnya aku akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. This Bible. Saudara, wahyu ini instruksi daripada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan sendiri. Karena itu saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun engkau berada, perhatikan kitab ini. Tuhan sendiri berkata kepada Yohanes, ya, aku segera datang. Kamu turuti perkataan nubuatan di dalam kitab ini. Ini akan terjadi dan sungguh-sungguh terjadi. Perhatikan kitab ini, perhatikan kitab Revelation, wahyu ini, nubuatan di dalam kitab ini. Sungguh-sungguh akan terjadi, saudaraku. Aku telah mengutus malaikatku memberikan kesaksian kepadamu. Aku adalah Tunas dari keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Masih ingat? Ingat. Yeshua HaMashiach adalah bintang timur yang gilang gemilang. Tapi Lucifer, Helel bin Syakar, dia juga mengkopi, dia menslimurkan, dia mengaburkan bahwa dia adalah bintang timur sang putra fajar. Beda ya. Bapak Ibu kalau nanti baca bintang timur sang putra fajar itu bukan Yeshua. Yeshua adalah bintang timur yang gilang gemilang. Ya, saya ingin mengajak engkau mengkritisi segala sesuatu. Sebab ini waktu akhir. Waktu akan berjalan terus. Ya, engkau mengkritisi. Waktunya taat mutlak. Mengasihi mutlak. Karena tidak akan ada waktu lagi. Tidak akan waktu lagi. Perhatikan ini. Pasal 22 ayat 17 berkata, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Barang siapa haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara perhatikan ini. Pasal 19 dikatakan perkawinan, pesta perjamuan kawin anak domba terjadi. Jadi 19 ayat 8 terjadi pernikahan. Kemudian perjamuan kawin. Ya, saudara lihat pasal 22 sebelum dia datang. Pasal 22 selanjutnya ada second coming. Yesus datang kembali. Sebelum Tuhan datang, Yohanes berkata, aku di dalam penglihatanku itu, pada waktu di surga itu, aku melihat roh huruf besar. Dan apa? Pengantin perempuan. Jadi sebelum Tuhan datang, please kritisi. Sebelum pasal tentang dia datang, Yohanes berkata, aku mendengar roh huruf besar. Siapa? Dialah Melkisedek, dialah Yeshua HaMashiach, dan pengantin perempuannya. Jadi sulung itu, bride sulung itu, pengantin sulung itu sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dia sudah kawin, dia sudah duduk sehingga dia bersama-sama dengan Tuhan dan dia berkata, barang siapa haus datang sama Tuhan. Amazing gak? Second coming belum terjadi. Second coming belum terjadi. Tapi Yohanes berkata, aku mendengar roh dan apa? His bride. Mempelai pengantinnya itu. Pengantin perempuan itu. Berkata dua pribadi ini berkata. Sebelum second coming. Jadi his bride-nya sudah duduk bertahta. Setelah kawin dengan Tuhan Yeshua, roh dan pengantin
datang. Barang siapa yang mau cari ambil kehidupan, ambillah dengan cuma-cuma. Sebelum Tuhan datang, bicara kepada siapa? Bicara kepada yang left behind. Yang tertinggal. Amin. Bapak Ibu. Baru engkau akan baca kemudian. Ketika Tuhan datang. Dia tidak datang sendiri. Dia bersama dengan mempelai sulungnya. Indah bukan? Mari kita mengkritisi lagi di dalam Matius 22. Dia berbicara tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ayat 22, pasal 22 ayat 1. Lalu Yesus berbicara pula tentang perumpamaan kepada mereka. Ya, Tuhan mengadakan perumpamaan. Hal kerajaan surga seumpamanya seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang dalam perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Siapa mereka yang tidak mau datang? Bukankah engkau dipanggil? Engkau sudah dipanggil. Tuhan berkata, siapa yang haus, datang kepadaku. Siapa yang lapar, datang kepadaku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Siapa yang mau ke surga, datang kepadaku. Tapi orang-orang ini enggak mau. Tuhan sedang mengumpamakan kepada orang-orang yang left behind. Orang-orang yang tertinggal. Orang-orang ini dipanggil tapi enggak mau. Ayat 4, ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakan kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan sudah disediakan. Ya, lembu-lembu jantan ternak piaraanku telah disembelih, semua telah tersedia, datanglah ke perjamuan ini. Tetapi orang-orang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang menangkap hambanya, menyiksa dan membunuhnya. Saudara, Tuhan sedang menceritakan kehidupan akhir zaman. Begitu banyak kesempatan Tuhan berkata, sebentar lagi mau kawin aku. Ini sudah tersedia. Saudara, begitu banyak penglihatan dari hamba-hamba Tuhan. Dari para nabinya. Bahwa malaikat-malaikat sudah menyediakan ya, persiapan pernikahan. Sedang terjadi. Sudah disiapkan. Sudah selesai. Tinggal tunggu instruksi dari Bapa. Ya, persiapan kawin sudah dilakukan. Sudah selesai disiapkan. Ini sama dengan yang Tuhan bilang. Aku sudah menyuruh orang-orang beritahu kepada mereka. Lembu jantan sudah dipotong, ternak peliharaanku sudah disembelih, semua sudah tersedia. Come on. Come. Datanglah ke perjamuan ini. Tapi orang-orang itu enggak ngindahkan. Nganggap enteng. Masih lama tuh. Ya, hidupnya biasa-biasa saja. Nggak usah terlalu kudus. Ayo kita ke sini, kita harus menjalani hidup ini. Yang selingkuh masih selingkuh. Yang berbuat dosa masih berbuat dosa. Yang suka bohong, yang suka nipu masih nipu. Yang suka pahit hati masih belum beres. Yang suka ngamuan masih belum berubah. Ya. Ini Tuhan berkata apa? Ada yang pergi ngurus usahanya. Masih sibuk investasi sana sini. Tanpa tanya Tuhan. Tanpa memperhatikan waktu. Tanpa memperhatikan mendengar suara Tuhan. Kapan ini Tuhan mau datang? Kapan Tuhan bicara sama aku tentang investasiku ini bagaimana? Tuhan berkata mereka ada pergi ngurus usahanya. Dan apa? Ada lagi yang mukuli. Nangkep hamba-hambanya dan bunuh. Masih menganiaya orang lain. Ini terjadi.
masih membunuh orang lain. Suka caci maki orang lain. Masih merugikan orang lain. Tuhan berkata, ya, next. Maka apa? Murkalah raja itu. Ia menyuruh pasukannya ke sana. Siapa pasukan? Pasukan itu malaikat-malaikatnya. Untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ini waktu di mana murka raja itu terjadi. Kapan? Waktu penghakiman terjadi. Ya, kota itu dibakar. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang yang tadi tidak layak. Saudara, mari kita kritisi. Kalau engkau gak peduli, engkau ada di bawah orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang masih pergi ke ladang, ngurusi sana sini begini begono, masih menyakiti hamba-hambanya, yang masih masuk kuping kiri kuat kuping kanan, yang melakukan ketaatan itu dengan separuh hati. Tuhan bilang, gak layak. Tidak layak. Ayat 8. Yang tadi diundang itu, yang Tuhan sudah panggil itu, bukankah engkau dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib? Gak layak. Pergilah ke persimpangan jalan, undang setiap orang yang kamu jumpai ke sana ke perjamuan kawin. Maka pergilah hamba-hamba itu, mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan. Orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Bapak Ibu, mari kita mengkritisi ayat 10. Ya, pasal 22 ayat 10. Pada waktu akhir, left behind, orang-orang yang tertinggal, ada banyak kesempatan orang-orang yang tidak pernah dipanggil semula, yang belum menerima panggilan keselamatan. Mereka akan bertobat, mereka menerima, dan mereka akan masuk ke pesta perkawinan itu. Sedangkan engkau yang lebih dulu dipanggil, engkau ditolak. Ada orang-orang di luar Kristen, ada orang-orang non-Kristen yang selama ini tidak menerima Yeshua HaMasiah sebagai juru selamat. Tetapi pada waktu-waktu akhir, mereka adalah orang-orang yang ada di pinggir jalan. Mereka itu orang-orang yang jahat, yang kelakuannya jahat. Tetapi ketika mendengar suara Tuhan, mereka bilang, sungguh, masih ingat? Ada seorang yang tersalib di pinggir Tuhan Yeshua. Siapa orang-orang yang tersalib? Orang-orang yang terkutuk. Orang-orang yang pemberontakan. Narapidana kelas kakap. Mereka berkata, Yeshua, sungguh engkaulah putra Elohim. Kalau engkau ada di surga, ingatlah aku Tuhan. Aku tahu engkau Tuhan. Yeshua berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang-orang jahat ini dan orang-orang baik yang ada di pinggir jalan yang tidak menerima panggilan itu, justru mereka akan masuk ke ruang perjamuan kawin itu dengan tamu-tamu. Tamu apa? Yang left behind, yang sudah menerima ujian, yang lolos ujian. Saudara, please mohon mengkritisi segala sesuatu, ya. Ketika raja itu masuk dan bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Saudara, ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Dia berkata,
Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Ini rupanya orang yang nyelonong. Ya. Saudara, pesta perkawinan, pakaian itu begitu penting bagi Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan, apa itu pakaian pengantin? Adalah ketaatan dan karaktermu. Perbuatan orang-orang kudus. Ya, sadokmu. Because engkau adalah meleh, raja, perbuatan rajamu. Dan sadok. Ya, meleh and sadok. Tuhan berkata apa? Ikat kaki tangan mereka, campakkan mereka ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara, saya mau katakan begini, orang yang tidak berpakaian pengantin dicampakkan. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu telanjang. Orang yang berpakaian pengantin, lenan halus, putih berkilau, dinikahi sama Tuhan. Amin. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, jangan kamu pikir kamu Kristen berseru Tuhan, Tuhan, kamu sudah bernubuat. Ya, kamu mengusir setan, kamu mengadakan tanda mujizat, jangan terkesima. Ya, Bapak Ibu, tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Ini maksud ayat ini. Ya. Tetapi mereka yang tidak berjalan di dalam kepenuhan ketaatan, mutlak, kebenaran, righteousness, sama dengan justice, pelajaran kita awal, ya. Dan kekudusan akan tetap tinggal menghadapi kesulitan besar yang tidak pernah kau alami selama ini. Saudara, ini kesimpulannya. Bagaimana menjadi mempelai yang siap? Hidupmu harus penuh cinta. Pribadimu penuh cinta kepada Tuhanmu. Ya. Siap itu tidak sama dengan berjaga-jaga. Original word hetomaso. Itu arti dari siap atau apa? Ya, artinya membuat persiapan yang sangat penting. Seberapa penting engkau menganggap bahwa pertemuanmu dengan Tuhan? Seberapa penting engkau menganggap cintamu dengan Tuhan? Itulah kesiapan. Jemaat, inilah waktu akhir. Waktu kita tidak banyak. Ya. Mari siapkan menjadi mempelai sulung. Saya berdoa kita semua, kalau boleh tidak ada yang tertinggal. Mari menjadi jemaat yang dewasa. Sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh taat. Buka hati, buka mata. Lihat, carilah kesempatan di mana engkau bertumbuh di dalam ketaatanmu. Carilah mentor yang membuatmu bertumbuh kuat. Jangan lagi sibuk dengan segala sesuatu yang mengenakan dagingmu, yang enak didengar telingamu. Ya, banyak pengajaran-pengajaran palsu. Banyak kata-kata firman yang diselimurkan, dibuat seperti pujangga puisi. Ya, supaya enak didengar kuping. Bertumbuhlah secara dewasa. Semua yang ada di dalam firman itu mutlak. Tidak boleh ke kanan dan ke kiri. Tidak boleh ditambah dan dikurangi. Hiduplah di dalam ketaatan yang sungguh. Maka kita layak menjadi mempelai sulung. Kita minta Tuhan murnikan cinta kita. Kalau hari ini kita punya cinta yang masih suam-suam kuku, minta selagi masih ada kesempatan. Karena semua kita akan mengalami ujian pemurnian. Murnikan diri pada masa-masa ini. Jangan murnikan diri di mana masa itu sudah selesai dan Tuhan harus izinkan yang memurnikan kamu itu dari dunia. Yang menginjak-injak kamu. Ya Bapak Ibu. Materi kita untuk perkawinan anak domba selesai.
Ya. Minggu depan kita akan pelajari 7 jemaat di dalam Wahyu. Ya, saya mengajak kekasih-kekasih Tuhan semua mempelai. Mari mengupas, mengkritisi, belajar lebih dalam kitab Wahyu, ya. Dan kita akan mengerti benar yang Tuhan mau kita lakukan dari 7 jemaat ini adalah jemaat mana, kriterianya apa, ya. Dan kita akan belajar juga dengan waktu-waktu Tuhan, ya. Masih panjang. Saya berharap bahwa Bapak Ibu bisa terus mengikuti Bible Study sebagai persiapan. Kalau ada pertanyaan, please ditanya di kolom chat, live chat. Nanti ada waktu apabila materi belum saya singgung, akan saya masukkan dalam materi-materi yang selanjutnya. Ya, demikian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan segala sesuatu mengenai persiapan kami. Tuhan, sungguh kami rindu menjadi mempelai-Mu, Tuhan. Kalau hari ini kami punya cinta yang belum cukup kepada Engkau, siapakah yang dapat menerjemahkan kasih kepada Engkau, Tuhan? Siapakah yang dapat menerjemahkan kasih dari surga? Tidak ada seorang pun. Karena itu Tuhan, kami mau minta kasih kami itu diperbaharui oleh Engkau saja. Bawa kami di dalam satu level kasih yang selalu bertambah. Bahwa level kasih kami murni. Ketulusan kami tinggi, lebih tinggi lagi. Bahwa kami di hari-hari ini bukan lagi berkutat tentang dosa. Tapi bahwa kami berputar-putar untuk terus sibuk naik level dalam ketaatan kami. Bagi semua kami, mampukan kami Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, dimanapun kekasih-Mu berada. Engkau tahu hati kami. Engkau tidak melihat kemampuan kami. Sebab Engkau tahu kami tidak mampu. Engkau tahu, Engkau menilai hati kami. Hati yang mau berkata, yes Tuhan, aku mau nurut kepada Engkau. Berikan kami ketaatan, karena kami cinta. Berikan kami ketulusan dalam cinta kami, tanpa punya tujuan segala sesuatu. Biarlah cinta kami murni kepada Engkau. Terima kasih, semua pelajaran ini Tuhan wahyukan kepada anak-anak-Mu. Mereka akan terus belajar, jawab segala apa yang menjadi pertanyaan mereka. Bapa sendiri yang berbicara kepada mereka. Sehingga mereka boleh siap. Terus menerima pewahyuan dari pribadi-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berpisah. Biarlah berkat Tuhan atas semua jemaat-Mu, kekasih-kekasih-Mu. Kasih, damai, sejahtera, dan sukacita memenuhi kami semua. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.